Nama saya Abigail Martin, 32 tahun, dan tahun lalu orang tua saya mengirimi saya pesan teks yang mengacaukan rencana liburan saya. Menurut kami, sebaiknya kamu tidak merayakan Thanksgiving tahun ini. Kami butuh waktu sendiri. Pesan itu muncul di ponsel saya saat saya sedang menyiapkan makan malam di rumah pertanian saya yang baru dibeli di Vermont. Setelah 15 tahun menjadi anak yang berbakti dan tak pernah melewatkan acara kumpul keluarga, saya merasa seperti ditinju di perut. Jari-jariku gemetar saat mengetik balasan, "Selamat menikmati Thanksgiving yang tenang dan menyenangkan." Mereka sama sekali tidak tahu apa yang akan kulakukan selanjutnya. Sebelum aku melanjutkan ceritaku, beritahu aku dari mana kalian menonton dan klik berlangganan, jika kalian ingin mendengar lebih banyak tentang dinamika keluarga dan bagaimana aku mengubah penolakan menjadi liburan terbaik dalam hidupku. Untuk memahami mengapa penolakan ini begitu menyakitkan, Anda perlu tahu tentang hubungan saya dengan orang tua saya, Eleanor dan James Martin. Tumbuh besar di pinggiran kota Connecticut, saya selalu menjadi anak perempuan yang dapat diandalkan. Sementara anak-anak lain memberontak atau membuat masalah, sayalah yang mempertahankan nilai sempurna, membantu pekerjaan rumah, dan tidak pernah melewatkan makan malam keluarga. Saya menyelenggarakan perayaan ulang tahun, mengingat hari jadi, dan pada dasarnya menjadi perekat keluarga. Orang tua saya memiliki agen asuransi yang sukses, dan memiliki harapan yang jelas untuk anak-anak mereka. Adik laki-laki saya, David, yang 2 tahun lebih muda dari saya, mengikuti jejak langkah tersebut dengan menjadi seorang akuntan dan menikahi Pamela, putri salah satu teman golf ayah saya. Namun, saya memiliki impian yang berbeda. Sejak usia 10 tahun, saya sudah tahu bahwa saya ingin menjadi seorang koki. Dapur adalah tempat perlindunganku, tempat aku bereksperimen dengan resep-resep sambil menonton acara memasak. Ketika aku mengumumkan niatku untuk kuliah di sekolah kuliner, alih-alih menekuni bisnis atau hukum seperti yang diharapkan orang tuaku, mereka tampak kecewa. Memasak itu hobi, Abi, bukan karir, kata ibuku, bibirnya membentuk garis tipis. Pikirkan masa depanmu. Pekerjaan di restoran itu untuk orang-orang yang tidak bisa berbuat lebih baik. Meskipun mereka tidak setuju, saya mendaftar di Culinary Institute of America. Mereka terkejut, saya berkembang pesat. Setelah lulus, saya meniti karir di berbagai restoran bergengsi di New York, dan akhirnya menjadi kepala koki di sebuah restoran farm to table yang diakui kritikus. 3 tahun lalu, saya meluncurkan kanal memasak YouTube yang sukses dan menerbitkan buku masak pertama saya, yang menjadi buku terlaris. Sepanjang usia 20-an, meskipun karir saya sedang meroket, saya tetap mempertahankan peran saya sebagai putri yang berbakti. Saya berkendara 3 jam sekali jalan untuk makan malam minggu 2 kali sebulan. Saya menelepon ibu saya setiap hari. Saya mengurus dan memasak untuk semua acara keluarga. Thanksgiving sangat penting dalam keluarga kami, dengan saya mengambil alih lebih banyak tanggung jawab memasak setiap tahun karena ibu saya mengaku sedang mewariskan tongkat estafet. Ketika saya berusia 31 tahun, saya akhirnya mewujudkan impian saya untuk membeli rumah pertanian di Pedizan, Vermont. Rumah itu menawan di lahan seluas 5 hektar dengan dapur yang telah direnovasi, kebun sayur, dan bahkan kebun apel kecil. Rumah itu memang perlu sedikit renovasi, tetapi memiliki karakter dan potensi. Saya sangat gembira. Orang tua saya kurang antusias. Vermont, itu sangat terisolasi. Kenapa kamu mau tinggal di antah berantah? Tanya ibuku. Maksudnya sebenarnya adalah aku akan tinggal 2 jam lebih jauh dari mereka. Kepindahan itu menciptakan perubahan yang halus namun nyata dalam hubungan kami. Panggilan teleponku setiap hari menjadi 2 hari sekali, lalu 2 kali seminggu. Ketika saya melewatkan makan malam minggu karena banjir di ruang bawah tanah rumah baru saya, ibu saya bersikap seolah-olah saya telah melakukan kesalahan yang tak termaafkan. Sementara itu, saudara laki-laki saya, David, dan istrinya, Pamela, tetap tinggal hanya 15 menit dari orang tua saya. Mereka baru saja memberi orang tua saya cucu pertama mereka, seorang anak laki-laki bernama Thomas, tahun sebelumnya. Dalam percakapan telepon kami yang semakin jarang, ibu saya akan berkomentar seperti, "David dan Pamela membawa Thomas ke rumah kemarin. Senang sekali rasanya bisa dekat dengan keluarga." Penekanan pada keluarga terasa menyakitkan, seolah-olah jarak geografis saya telah menjauhkan saya dari kategori itu. Kalau dipikir-pikir lagi, saya bisa melihat tanda-tanda manipulasi emosional orang tua saya yang sudah saya anggap biasa,
komentar-komentar pasif-agresif, perbandingan dengan kakak saya, rasa bersalah yang tersirat, dan cara mereka menahan kasih sayang ketika saya gagal memenuhi harapan mereka. Ketika saya dipromosikan di restoran, pertanyaan pertama ayah saya bukanlah, "Selamat," melainkan, "Apakah kamu punya waktu untuk mengunjungi kami dengan tanggung jawab barumu?" Obsesi mereka terhadap penampilan dan status sosial juga semakin nyata seiring saya menjauh. Mereka lebih peduli dengan bagaimana sesuatu terlihat di mata teman-teman mereka, daripada apa yang sebenarnya dirasakan anak-anak mereka. Ketika buku masak saya diterbitkan, mereka dengan bangga memajangnya di ruang tamu, tetapi mengaku belum mencoba resep apapun. "Foto-fotonya indah," kata ibu saya, seolah-olah saya hanya menjadi model untuk buku itu, alih-alih menciptakan setiap resep. Meski begitu, terlepas dari semua frustrasi ini, saya tak pernah membayangkan mereka akan mengecualikan saya dari liburan keluarga. Thanksgiving selalu dianggap sakral, satu-satunya waktu dalam setahun di mana semua orang mengesampingkan perbedaan dan berkumpul bersama. Bahkan di tahun-tahun tersibuk saya di New York, saya selalu pulang kampung untuk merayakan Thanksgiving, seringkali menyetir hingga larut malam setelah restoran saya tutup pada hari Rabu. Itulah sebabnya pesan teks mereka, yang dikirim pada suatu pagi di bulan November yang cerah, hanya 3 minggu sebelum Thanksgiving, benar-benar mengejutkan saya. Saya masih ingat persis di mana saya berdiri ketika menerima pesan itu. Di dapur, sedang mengiris apel untuk pie, sinar matahari menerobos jendela yang menghadap ke kebun buah. Ponsel saya bergetar di meja, dan saya tanpa sadar mengangkatnya. Mungkin mengira akan ada notifikasi pengiriman atau pesan dari seorang teman. Alih-alih, aku melihat nama ibuku dan pratinjau pesan yang membuatku membeku, tentang Thanksgiving tahun ini. Aku membuka pesan lengkapnya dengan firasat buruk. "Abi, ayahmu dan aku sudah bicara, dan kami pikir sebaiknya kamu tidak merayakan Thanksgiving tahun ini. Kami butuh waktu sendiri dan berencana mengadakan pertemuan yang lebih kecil. Kita akan bertemu lagi lain kali. Sayang, Bu." Aku membaca pesan itu sekali, 2 kali, 3 kali, tak mampu mencerna kata-katanya. Melewatkan Thanksgiving? Butuh ruang? Apa maksudnya? Kami telah menghabiskan setiap Thanksgiving bersama sepanjang hidupku. Bahkan di puncak pandemi, kami tetap terhubung melalui panggilan video untuk makan malam. Tanganku gemetar saat aku meletakkan pisau dan bersandar di meja. Mungkin ada penjelasan yang masuk akal. Mungkin mereka sedang tidak enak badan atau memutuskan untuk bepergian. Aku segera menelepon ibuku. Ia menjawab pada dering keempat, suaranya terlalu ceria. "Abi, sayang, apa kabar?" "Bu, aku baru saja menerima pesanmu tentang Thanksgiving." Ada apa? "Apa ibu dan ayah baik-baik saja?" Ada jeda, dan aku hampir bisa melihatnya membenamkan wajahnya di balik topeng sopan yang dikenakannya saat menyampaikan kabar buruk. "Kami baik-baik saja, sayang. Kami hanya berpikir untuk melakukan sesuatu yang lebih sederhana tahun ini. Kecil dan intim. Lebih mudah? Tapi Thanksgiving sudah tradisi kami. Aku berencana menyetir ke sini hari Rabu. Aku sudah minta cuti kerja." Hening lagi. "Yah, perjalananmu jauh sekarang karena kau sudah pindah jauh. Kami pikir kami bisa menghemat waktumu." Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku curiga. Siapa lagi yang akan hadir di acara kecil-kecilan ini? Ibuku berdoa. Hanya kami dan keluarga David. Thomas sedang dalam usia yang menyenangkan sekarang, dan Pamela sedang hamil lagi. Kau tahu dia sedang tidak enak badan karena mual di pagi hari. Jadi, kami pikir makan malam keluarga yang tenang akan lebih baik. Kesadaran itu menghantamku bagai pukulan telak. Aku tidak diundang makan malam keluarga, sementara kakak laki-lakiku dan istrinya tetap diundang. Akulah satu-satunya yang diminta untuk tidak ikut liburan. "Jadi, ini bukan tentang mengadakan pertemuan yang lebih kecil," kataku, suaraku terdengar jauh di telingaku sendiri. "Ini tentang tidak mengundangku." "Sudahlah, Abi, jangan membuat ini jadi sesuatu yang bukan," kata ibuku, nadanya menajam. "Kita cuma butuh sedikit ruang tahun ini. Kamu sibuk banget sama kariermu dan rumah barumu. Kami pikir kamu bakal suka liburan ini." "Apa aku salah?" tanyaku, kesal karena suaraku terdengar kecil. "Tidak, bukan seperti itu," jawabnya terlalu cepat. "Kami hanya..."
Ayahmu dan aku merasa kau semakin menjauh sejak pindah. Kau jarang menelepon, jarang berkunjung. Mungkin liburan ini akan baik untuk kita semua. Suara ayahku tiba-tiba terdengar di telepon. Ia pasti mendengarkan. Abi, ini hanya Thanksgiving. Jean-Gan dit Bzar-Bezarkan. Kita akan bertemu lagi saat Natal. Pengabaian perasaanku setelah bertahun-tahun setia terasa seperti tamparan. Aku segera mengakhiri panggilan, berjanji untuk memikirkannya, meskipun sebenarnya tidak ada yang perlu dipikirkan. Mereka sudah membuat keputusan. Setelah menutup telepon, aku duduk di lantai dapur dan menangis untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Rasa sakitnya begitu mendalam, rasa sakit yang terasa fisik. Bertahun-tahun berkendara berjam-jam untuk makan malam minggu, menelepon setiap hari, mengatur acara keluarga, menjadi putri yang sempurna, dan inilah ganjarannya, ditinggalkan tanpa berpikir dua kali. Saya berputar di antara emosi yang bergejolak dengan cepat. Rasa sakit berganti amarah. Beraninya mereka mengucilkanku seperti ini? Lalu muncullah kebingungan. Apakah aku benar-benar menjauh? Ataukah itu persepsi mereka karena aku tak lagi bisa mereka andalkan? Apakah ini hukuman karena menjauh? Karena memprioritaskan karir dan kebahagiaanku? Lalu tibalah fase tawar-menawar. Mungkin jika saya menelepon kembali dan berjanji untuk berkunjung lagi, mereka akan berubah pikiran. Minkin Jika Seya Menawarkan diri un tuk Memazak Agar se mua au rang le bimuda. Akhirnya, saat matahari mulai terbenam dan dapur saya mulai gelap, ketenangan yang aneh menyelimuti saya. Aku telah menghabiskan seluruh hidupku berusaha menyenangkan orang tuaku, memaksakan diri agar sesuai dengan harapan mereka, mendahulukan kebutuhan mereka di atas kebutuhanku sendiri. Dan disinilah aku, seorang koki sukses dengan rumah yang indah dan karir yang kucintai, duduk sendirian di lantai dapur, menangis karena mereka telah menolakku. Saat itu, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku berdiri, menyeka air mataku, dan memandang sekeliling dapur rumah pertanianku, di rumah yang telah kuciptakan dengan susah payah. Mengapa aku membiarkan mereka menentukan kebahagiaanku? Kalau mereka tidak menginginkanku di Thanksgiving mereka, ya sudahlah. Aku akan menciptakan kebahagiaanku sendiri. Aku mengambil ponselku dan membalas pesan singkat yang akan memulai semuanya. Selamat menikmati Thanksgiving yang indah dan tenang. Setelah mengirim pesan itu, aku melakukan apa yang akan dilakukan wanita berusia 30-an yang menghargai diri sendiri setelah ditolak oleh keluarganya. Aku mengambil segelas es krim dari freezer dan duduk di sofa untuk benar-benar mengasihani diri sendiri. Rocky Road baru saja mulai menunjukkan keajaibannya ketika teleponku berdering. Ternyata sahabatku, Sarah, yang menelepon untuk kabar mingguan kami. Kedengarannya menyebalkan, katanya langsung. Ada apa? Seluruh cerita itu tercurah dari mulutku di antara sendok-sendok es krim. Suaraku bergetar ketika aku mengulang kata-kata ibuku. Bajingan-bajingan itu, seru Sarah setelah aku selesai. Siapa yang melarang putrinya ikut Thanksgiving? Benar-benar Perilacu Yang Keter Laluan. Mungkin mereka benar, kataku, terkejut sendiri dengan pengakuan itu. Aku jadi jarang menelepon sejak pindah. Mungkin aku anak yang nakal. Hentikan itu sekarang juga, kata Sarah tegas. Kau sudah berkorban demi orang-orang itu seumur hidupmu. Satu batasan, pindah ke tempat yang membuatmu bahagia, lalu tiba-tiba kau jadi persona non grata di Thanksgiving? Itu tidak normal, Abi. Validasi dari perspektif orang lain membantu menghilangkan keraguan diri. Sarah terdiam sejenak, lalu berkata, tahu nggak? Kalau mereka nggak mau kamu di Thanksgiving mereka, bikin aja sendiri. Aku tertawa lemah. Bekla, Thanksgiving un tuk Satuoran. Meriah banget. Bucan un tuk Satuoran, Dazar Bodo. Untuk teman-teman, Friendsgiving. aku akan datang dari Boston. Kamu pasti kenal orang-orang lain yang belum punya rencana pasti. Idenya awalnya terdengar absurd. Saya belum pernah menyelenggarakan hari libur besar sendirian. Thanksgiving c'est la ludiadakan di Ruma au Rantu Aseya, Dangan Seya Sebage Pambantu, Bucan Tuan Ruma. Namun, ketika Sarah terus berbicara, antusiasmenya semakin memuncak, saya merasakan secercah kegembiraan menyala. Coba pikirkan, desaknya. Kamu punya rumah pertanian cantik yang sudah lama ingin kamu kunjungi. Kamu benar-benar koki profesional.
Kamu bisa menciptakan hidangan yang paling menakjubkan, dan alih-alih harus berjingkat-jingkat menghindari komentar-komentar pasif-agresif ibumu seharian, kamu akan dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar menghargaimu. Saat kami menutup telepon, percikan api itu telah membesar. Saya membuka daftar kontak dan mulai menggulir, membuat daftar orang-orang yang mungkin belum punya rencana Thanksgiving yang pasti. Ada Miguel, asisten koki saya dari New York, yang baru saja pindah ke Burlington. Jasmine dan Tyler, pasangan yang saya kenal di pasar petani, yang bercerita bahwa keluarga mereka tinggal di pantai barat. Tetangga saya, Frank, seorang duda tua yang membawakan saya selai buatan sendiri ketika saya pertama kali pindah. Beberapa kolega dari restoran di New Hampshire tempat saya sekarang berkonsultasi, teman-teman dari sekolah kuliner yang tersebar di New England. Ces bel hommes sans paragu, Seya Ménusin pesant, Mangadakan Akara Friendsgiving di Ruma Pertagnan Seyadi vers Monpada Hari Thanksgiving. Makanannya enak, teman-teman baik, tidak ada drama. Kabari saya kalau kalian mau ikut. Saya mengirimkannya ke 15 orang, dengan perkiraan sekitar 5 atau 6 orang yang mau menerimanya. Saya terkejut, balasan langsung berdatangan. Miguel bersyukur tidak perlu shift di restorannya. Jasmine dan Tyler antusias, menawarkan untuk membawakan anggur dari kebun anggur kecil mereka. Frank menjawab dengan panggilan telepon, suaranya bergetar karena emosi saat menerima panggilan. Keesokan paginya, saya sudah mendapatkan 12 tamu yang dikonfirmasi, beberapa di antaranya bertanya apakah mereka bisa membawa teman atau pasangan. Saya menjawab, ya, semakin ramai semakin meriah. Apa yang awalnya terasa seperti alternatif yang menyedihkan kini berubah menjadi sesuatu yang menarik. Saya pun terjun ke dalam perencanaan dengan semangat profesional. Ini bukan acara makan-makan asal-asalan, melainkan pesta yang sesungguhnya, menampilkan bahan-bahan lokal Vermont dan keahlian kuliner saya sendiri. Saya merancang menu yang menghormati cita rasa Thanksgiving tradisional sekaligus menambahkan sentuhan kreatif. Kalkun warisan dengan air garam sari apel, roti jagung isi sosis lokal dan jamur liar, sayuran akar panggang maple, roti Parker House buatan sendiri, dan untuk hidangan penutup, beragam pie berisi apel dari kebun saya sendiri. Saya memesan kalkun warisan seberat 9 kg, cranberry segar, dan berbagai sayuran dari peternakan lokal. Saya menghabiskan malam sepulang kerja membersihkan ruang makan saya, yang telah menjadi semacam tempat penyimpanan sejak saya pindah. Saya menemukan meja panjang dari peternakan di toko barang antik, yang bisa menampung 16 orang, dan menambahkan meja kedua untuk meja tambahan. Semakin saya merencanakan, semakin terasa terapeutik rasanya. Setiap keputusan adalah keputusan saya sendiri, tanpa harus mempertimbangkan preferensi atau tradisi ibu saya. Tidak akan ada perdebatan tentang apakah isiannya harus berisi tiram, kekerasan ayah saya, atau apakah kentang tumbuknya terlalu banyak bawang putih, keluhan ibu saya yang selalu ada. Saya mengumumkan acara kumpul-kumpul saya di Instagram dan Facebook, berhati-hati untuk hanya mengunggahnya ke akun pribadi yang tidak diikuti orang tua saya. Mangadakan Thanksgiving Pertama di Ruma Baru, tu lis Seya di Samping Photo Transformasi Rue en Macan Seya. Tak sabar untuk mengisi meja ini dengan teman-teman lama dan baru. Postingan itu mendapat puluhan komentar antusias, banyak di antaranya dari rekan-rekan di dunia kuliner. Seorang penata makanan yang pernah bekerja dengan saya menawarkan bantuan untuk mendekorasi meja. Seorang distributor anggur yang saya kenal berjanji mengirimkan sekotak berisi pasangan anggur yang sempurna. Setiap tawaran dukungan membantu menyembuhkan luka penolakan orang tua saya sedikit demi sedikit. Seminggu sebelum Thanksgiving, daftar tamu saya bertambah menjadi 22 orang. Acara yang awalnya merupakan alternatif dadakan telah berkembang menjadi acara yang benar-benar saya nanti-nantikan. Saya membuat jadwal persiapan yang detail, memesan kursi tambahan, dan membeli piring saji baru. Setiap malam, ketika akhirnya saya tertidur, saya tidak lagi memikirkan apa yang saya rindukan di rumah orang tua, melainkan dengan antisipasi akan pertemuan yang saya ciptakan di rumah saya sendiri. Senin sebelum Thanksgiving, 3 hari setelah saya menyelesaikan daftar tamu dan menu, ponsel saya menyala dengan pesan dari ibu saya. Agnam et Mastiquant Camus et tu jus dans Rancana Thanksgiving. Apa kamu sudah punya rencana lain? Aku menata pesan itu, menyadari apa maksudnya. Bukan kekhawatiran tulus untuk kesejahteraanku, melainkan pencarian kepastian bahwa aku tidak marah pada mereka. Mungkin sedikit rasa bersalah akhirnya muncul.
Aku sempat mempertimbangkan untuk mengabaikannya, tetapi malah membalas dengan riang gembira, "Selamat menikmati Thanksgiving yang indah dan tenang," tanpa menyinggung rencanaku sendiri, tanpa membuka kesempatan untuk mengobrol lebih lanjut. Kata-kata yang sama yang kukirimkan saat mereka pertama kali membatalkan undanganku. Ibuku tidak membalas. Setelah interaksi itu, saya kembali fokus mempersiapkan diri. Selasa pagi saya berada di pasar petani di Brattleboro, mengisi mobil saya dengan produk lokal. Peternakan Yang Meunier Diakan, quelqu'un warizan Seyat et la Bergenji akan siap diambil pada hari Rabu, dalam keadaan segar dan tidak pernadip kukan. Sekembalinya ke rumah, saya menyulap dapur saya menjadi stasiun persiapan layaknya restoran. Setiap resep dicetak dan dimasukkan ke dalam kantong pelindung, bahan-bahan ditimbang, dan peralatan ditata sesuai urutan penggunaannya. Bertahun-tahun bekerja di dapur profesional telah mengajarkan saya nilai mise en place, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya sebelum mulai memasak. Sarah Tiba Selazamalam, c'est la mangambil cuti semingu penu un tuk mambantu. Bersama-sama, kami mengerjakan tugas-tugas yang bisa dikerjakan sebelumnya. Saus cranberry, adonan pie, air garam kalkun, memotong sayuran. Kami bekerja dengan ritme yang ringan seperti teman-teman yang sudah sering memasak bersama, musik mengalun, dan gelas-gelas anggur diisi ulang secara berkala. Katakan sejujurnya, kata Sarah sambil mangerutkan pingiran kulipé. Kamu masih kesal sama orang tuamu? Aku mempertimbangkan pertanyaan itu sambil mengaduk saus cranberry. Ya dan tidak. Aku sakit hati karena mereka begitu saja mengucilkanku, tapi aku juga bersyukur dengan cara yang aneh. Tanpa penolakan itu, aku takkan pernah menciptakan ini. Aku menunjuk ke sekeliling dapurku, ke arah persiapan untuk pesta yang tampaknya akan meriah. Yah, kurasa mereka rugi, kata Sarah tegas. Tunggu saja sampai mereka melihat apa yang mereka lewatkan. Hari Rabu membawa lebih banyak aktivitas. Kalkunnya tiba, beratnya 11 kilogram, bersama tetangga saya, Frank, yang bersikeras membantu membawanya. Burung terbesar yang pernah kulihat selama bertahun-tahun, komentarnya dengan nada setuju. Mengingatkanku pada kalkun-kalkun yang dulu disiapkan mendiang istriku. Miguel datang dari Burlington membawa beberapa kotak peralatan dapur profesional yang dipinjamnya dari restorannya. Loyang panggang tambahan, piring saji, dan blender tangan komersial yang bisa membuat kentang tumbuk selembut sutra. Ia mengajak pacarnya, Louis, dan mereka berdua mengambil alih kamar mandi kedua saya untuk membersihkan sisa minyak di restoran sebelum mulai menyiapkan makanan. Rabu sore, rumah saya dipenuhi aroma lezat dan suara-suara potongan, adukan, serta percakapan ramah. Jasmine dan Tyler datang tak hanya membawa anggur yang dijanjikan, tetapi juga dekorasi meja, labu mini, dan lilin lebah buatan mereka sendiri. Saat mengamati dapur saya yang semakin ramai, saya menyadari sesuatu yang penting sedang terjadi. Berkumpulnya teman-teman ini, beberapa lama dan beberapa baru, menciptakan suasana kekeluargaan yang berbeda. Tidak ada ketegangan yang biasanya mewarnai liburan bersama orang tua saya. Tidak ada sikap hati-hati atau menghindari topik tertentu. Hanya kehangatan, kerjasama, dan kegembiraan yang tulus atas hidangan yang kami masak bersama. Malam itu, ketika kami semua duduk di ruang tamu sambil menikmati pizza pesananku agar kami bisa beristirahat sejenak dari memasak, teleponku berdering. Ternyata Bibi Catherine, adik ibuku, yang selalu dekat denganku meskipun kami terpisah jarak. "Abi, sayang, apa kabar?" tanyanya, suaranya yang familiar tiba-tiba membuatku tercekat. "Aku baik-baik saja, Bibi Catherine. Bagaimana denganmu? Sudah siap untuk besok?" Ada jeda. "Sebenarnya, itu sebabnya aku menelepon. Ibumu bilang kau tidak akan ikut Thanksgiving tahun ini. Katanya itu pilihanmu. Mungkin karena terlalu sibuk dengan pekerjaan." Kebohongan itu membuatku tertegun dan terdiam sesaat. Bukan begitu kejadiannya, akhirnya aku berhasil berkata. "Aku sudah menduganya," jawab Bibi Catherine. "Mau cerita yang sebenarnya?" Sementara teman-temanku melanjutkan obrolan mereka di sekitarku, aku melangkah ke teras dan menceritakan semuanya kepada bibiku. Mulai dari pesan teks awal hingga rencanaku untuk perayaan Thanksgivingku sendiri. "Mereka berdua," desahnya setelah aku selesai. "Ibumu memang selalu suka mengatur. Tapi ini sudah keterlaluan. Membatalkan undangan putrinya sendiri dari Thanksgiving lalu berbohong tentang hal itu?
Aku sendiri agak keberatan melewatkan makan malam mereka. Kau tidak perlu begitu, kataku cepat. Yah, mungkin aku mau. Katakan padaku, apa masih ada tempat untuk satu orang lagi di mejamu? Aku lebih suka merayakannya bersamamu daripada harus menonton acara keluarga ibumu yang meriah. Tawaran itu membuatku berlinang air mata. Memilih aku daripada acara orang tuaku terasa seperti validasi yang tak kusadari kubutuhkan. Kami senang sekali kamu datang, kataku. Tapi, bukankah itu akan menimbulkan drama dengan ibu? Biar aku yang mengurus ibumu, kata Bibi Catherine sambil terkekeh. Aku akan bilang padanya kalau aku sedang sakit dan tidak bisa datang. Dia tidak pernah menjenguk orang sakit, jadi dia tidak akan mempertanyakannya. Kirimkan alamatmu lewat SMS, sayang. Sampai jumpa besok. Panggilan itu mengubah sesuatu dalam diriku. Perasaan tersisih yang tersisa, perasaan tak diinginkan, mulai sirna. Aku menciptakan sesuatu yang tulus dan penuh sukacita di rumahku, sesuatu yang benar-benar diinginkan orang-orang, termasuk anggota keluargaku sendiri yang lebih memilih meja makanku daripada meja makan orang tuaku. Saat kembali ke ruang tamu, aku memandangi teman-teman yang berkumpul di sana, semuanya telah memilih untuk menghabiskan liburan mereka bersamaku. Untuk pertama kalinya sejak menerima pesan dari ibuku, aku merasa benar-benar damai dengan apa yang telah terjadi. Saya terbangun sebelum fajar di pagi Thanksgiving, langit di luar jendela rumah pertanian saya masih gelap. Sesaat, disorientasi menyelimuti saya, seperti yang biasa terjadi saat liburan di tempat baru. Ini akan menjadi Thanksgiving pertama saya jauh dari rumah orang tua, pertama kalinya saya merayakannya sendirian. Beban kesadaran itu menekan dadaku sesaat sebelum kegembiraan menyingkirkannya. Rumah itu sunyi, Sarah tertidur di kamar tamu, sementara Miguel dan Luis di atas kasur angin di kantor. Aku melangkah pelan ke dapur dengan sandal, menikmati keheningan sebelum kekacauan hari itu. Kalkun harus dimasukkan ke oven pukul 7 jika kami ingin makan pukul 2, yang berarti saya harus bekerja. Saya membuat kopi dan memulai proses yang sudah biasa, yaitu menyiapkan kalkun, mengeluarkannya dari air garam, mengeringkannya dengan menepuk-nepuknya, dan memijat mentega herbal di bawah kulitnya. Pekerjaan yang metodis itu membuat saya fokus. Dan ketika Sarah turun ke bawah untuk mencari kafein, saya sudah sepenuhnya merasa nyaman. Selamat pagi, Chef. Sapanya sambil tersenyum mengantuk. Pesanan untuk asisten chef Anda? Sejak saat itu, hari itu berlalu dengan kekacauan terkendali layaknya persiapan makan besar. Tetapi dengan luapan kegembiraan yang belum pernah saya rasakan selama Thanksgiving keluarga yang menegangkan sebelumnya. Miguel dan Luis bergabung dengan kami, dan dapur menjadi riuh rendah aktivitas, dengan setiap orang bertanggung jawab atas hidangan yang berbeda. Tamu-tamu pertama saya, selain yang menginap, mulai berdatangan sekitar pukul 11. Frank dari rumah sebelah muncul membawa roti gulung buatannya yang dijanjikan untuk melengkapi pesanan saya, beserta foto-foto hitam putih Thanksgiving tahun 1950-an milik mendiang istrinya. Untuk suasana, jelasnya, sambil meletakkan foto-foto itu dengan hati-hati di meja samping. Jasmine dan Tyler datang membawa anggur dari kebun anggur mereka dan beberapa teman lainnya, sepasang suami istri bernama Henry dan Grace, yang membawa hidangan nasi liar vegetarian. Rekan-rekan dari restoran saya datang bergelombang, beberapa langsung dari shift pagi, membawa hidangan penutup dan lauk tambahan untuk melengkapi pesta kami. Menjelang siang, rumah pertanian saya ramai dengan aktivitas dan percakapan. Meja makan, yang dibentangkan hingga panjang penuh dengan daun-daun tambahan, ditutupi taplak meja nenek saya yang diam-diam saya bawa saat pindah, satu-satunya barang dari rumah masa kecil saya yang tak sanggup saya tinggalkan. Kursi-kursi yang tak serasi berjajar di sisi-sisinya, dilengkapi dengan bangku-bangku dan bahkan tumpukan jerami yang dilapisi selimut untuk tempat duduk tambahan yang kami butuhkan. Bibi Catherine tiba pukul 12.30. Tangannya penuh bunga dan sebotol bourbon mahal. Untuk penguat semangat, bisiknya, sambil memelukku erat. Ini luar biasa, Abi. Ibumu tidak tahu apa yang kurang darinya. Pukul 1.30, rumah itu sudah penuh dengan 26 orang. Angka yang masih membuat saya takjub jika mengingatnya kembali. Setiap permukaan di dapur penuh dengan hidangan yang sedang dihangatkan atau yang menunggu untuk disajikan. Quelqu'un d'Iltacan di Bawa Kerta Aluminium, Kulitnia Berwarnak et Mazandan Ronia, Dan Volume Percacapant Sertatawat et la Mancapé Pincacnia. Tepat pukul 2 siang,
Saya membunyikan bel untuk mengumpulkan semua orang ke meja. Orang-orang mencari tempat duduk. Ada yang duduk, ada yang berdiri di pinggir meja, dengan gelas anggur dan koktail di tangan. Saya memandangi wajah-wajah ini, beberapa yang sudah saya kenal dan sayangi selama bertahun-tahun, yang lain teman baru yang baru saja saya kenal, dan merasakan rasa syukur yang mendalam. Sebelum kita makan, kataku, suaraku sedikit tercekat, aku ingin berterima kasih kepada kalian semua atas kehadiran kalian di sini. Sebulan yang lalu, kupikir aku akan menghabiskan liburan ini di tempat lain, melanjutkan tradisi yang bukan pilihanku. Namun, ternyata aku dikelilingi oleh orang-orang yang datang ke sini karena pilihan, bukan kewajiban. Sungguh tak terlukiskan betapa berartinya itu bagiku. Bibi Catherine mengangkat gelasnya. Untuk keluarga terpilih, katanya, matanya bertemu pandang denganku penuh pengertian. Untuk keluarga terpilih, sahut rombongan itu, dan kami mulai mengoper hidangan. Hidangannya sendiri memenuhi semua harapan saya sebagai koki. Kalkun warisannya lezat, isiannya gurih dengan jamur dan rempah-rempah. Kentang tumbuknya lembut dengan bawang putih yang pas, jauh lebih nikmat daripada yang diinginkan ibu saya. Namun, atmosfernya lah yang membuatnya benar-benar istimewa. Obrolan mengalir bebas. Cerita dibagikan. Koneksi terjalin antara orang-orang dari berbagai belahan hidup saya. Tak seorang pun memeriksa waktu atau menyebutkan harus pulang lebih awal untuk urusan lain. Tak seorang pun mengkritik suasana atau mengeluh karena duduk di sebelah orang tertentu. Tidak ada diskusi politik yang menegangkan atau komentar pasif-agresif tentang pilihan hidup. Hanya kenikmatan sejati akan makanan dan kebersamaan. Setelah hidangan utama, saat orang-orang membantu membersihkan piring dan menyajikan hidangan penutup, pesta pun menyebar ke seluruh rumah. Beberapa berkumpul di ruang tamu untuk makan, yang lain membantu mencuci piring meskipun saya protes, dan beberapa berkeliaran di luar untuk menjelajahi rumah di sore November yang sejuk. Seseorang menyalakan musik, dan pesta dansa dadakan pun dimulai di area yang telah kami bersihkan dengan mendorong furnitur. Asisten koki saya, Miguel, setelah minum 3 gelas anggur, memperagakan gerakan salsa tingkat profesional dengan siapapun yang bersedia berpasangan dengannya. Sepanjang malam, ponsel-ponsel dikeluarkan untuk mengabadikan perayaan tersebut. Foto-foto makanan, penataan meja, dan teman-teman yang berpelukan, semuanya dibagikan di berbagai platform media sosial. Aku berpose untuk foto-foto yang tak terhitung jumlahnya. Pipiku memerah karena panasnya masakan dan kebahagiaan. Ketika ses orangs Menyarankan photo Bersa Maditera, Camille Yang Berjomla 26 Oran de Sakan, Tertawa Terbaak Baak Sambil Beruza Amazuk ke dalam bingkai. Ini pasti akan kupajang di Instagram, kata Jasmine, sambil mengulas foto sempurna yang telah ia ambil. Thanksgiving terbaik yang pernah ada. Saya perhatikan dia menandai saya di postingan itu, tapi saya tidak mempermasalahkannya. Banyak teman saya di dunia kuliner punya banyak pengikut di media sosial, dan saya sudah terbiasa muncul di postingan mereka tentang acara kuliner. Seiring berjalannya acara, suasana pun berubah. Beberapa tamu pulang membawa wadah berisi sisa makanan, sementara sekelompok kecil tamu lainnya tetap bertahan selama acara berlangsung. Frank menghibur tamu-tamu yang lebih muda dengan cerita-cerita dari 50 tahun pengalamannya sebagai guru SMA. Bibi Catherine, yang menemukan jiwa yang sama dalam diri Sarah, berbagi cerita-cerita memalukan dari masa kecil saya yang membuat teman-teman saya tertawa terbahak-bahak. Menjelang tengah malam, tamu-tamu yang tersisa telah pindah ke ruang tamu, tempat saya menyalakan api di perapian batu tua. Botol-botol anggur hampir kosong, piring-piring pencuci mulut hanya berisi remah-remah, dan percakapan berubah menjadi reflektif, seperti yang sering terjadi di larut malam. Kau tahu, kata Tyler, merangkul Jasmine saat mereka meringkuk di sofaku, aku takut Thanksgiving tahun ini, jauh dari keluarga, dan semua kewajiban itu. Tapi ini nyata. Terima kasih, Abby. Yang lain bergumam setuju, dan saya merasakan kehangatan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan api atau anggur. Saya telah menciptakan sesuatu yang autentik dan bermakna, bukan karena kewajiban, melainkan karena keinginan untuk terhubung. Dengan mengubah penolakan menjadi kesempatan, saya telah menemukan sesuatu yang bahkan tidak saya sadari telah saya lewatkan. Sepanjang hari, aku sama sekali tidak mengecek ponselku. Tak ada pesan dari orang tuaku, tak ada panggilan telepon untuk menanyakan bagaimana aku menghabiskan hariku sendirian, seperti yang mungkin mereka bayangkan.
Keheningan mereka menunjukkan banyak hal tentang asumsi dan prioritas mereka. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupku sebagai orang dewasa, persetujuan atau perhatian mereka tak berpengaruh pada kenikmatan liburanku. Sambil memandangi teman-teman yang masih berkumpul di ruang tamu, beberapa kini tertidur di sofa dan kursi, saya menyadari bahwa saya telah menemukan definisi keluarga saya sendiri. Keluarga yang didasarkan pada kepedulian dan kasih sayang yang tulus, alih-alih kewajiban dan penampilan. Sebuah pencerahan yang akan mengubah segalanya di hari-hari mendatang. Pagi setelah Thanksgiving tiba, cuaca cerah dan dingin, sinar matahari menerobos jendela rumah pertanian saya, memperlihatkan bukti perayaan hari sebelumnya. Botol-botol anggur kosong berjejer di meja dapur, piring-piring saji tertumpuk sembarangan di wastafel, dan beberapa teman tertidur di seluruh rumah, karena menginap daripada pulang larut malam. Saya membuat kopi dan mulai membersihkan dengan tenang, menikmati ketenangan setelah pertemuan yang sukses. Sarah bergabung lebih dulu dengan rambut kusut karena tidur, diikuti secara bertahap oleh yang lain yang telah bermalam. Kami bekerja sama, menyiapkan sarapan berupa daging kalkun cincang dengan sisa sayuran dan telur dari ayam tetangga saya. Sambil makan di meja dapur, mengenang momen-momen favorit dari hari sebelumnya, akhirnya saya memeriksa ponsel untuk pertama kalinya dalam hampir 24 jam. Yang saya temukan sungguh mengejutkan. 37 pesan teks, 12 panggilan tak terjawab, dan banyak notifikasi dari media sosial. Apa-apaan ini? Gumam saya sambil menggulir pesan-pesan itu. Beberapa pesan pertama datang dari kenalan yang memuji foto-foto Thanksgiving yang diunggah. Namun, di tengah-tengah daftar, nadanya berubah drastis dengan pesan dari saudara laki-laki saya, David. Ibu sedang sangat terpukul tentang pesta Thanksgiving MU. Hubungi dia secepatnya. Setelah itu, ibuku menerima pesan-pesan yang semakin panik, yang berpuncak pada, kita perlu bicara sekarang. Telepon aku begitu kamu menerima ini. Aku meletakkan ponselku, nafsu makanku tiba-tiba hilang. Kurasa orang tuaku tahu tentang pertemuan kita, kataku pada Sarah, sambil menunjukkan pesan-pesan itu padanya. Memangnya ini rahasia? Tanya Miguel, tampak bingung. Tidak juga, jelasku. Mereka membatalkan undanganku dari acara Thanksgiving mereka, bila mereka ingin acara yang lebih kecil dan lebih intim. Aku hanya tidak memberitahu mereka kalau aku akan mengadakan acaraku sendiri, yang akhirnya meledak menjadi Friendsgiving paling meriah yang pernah ada, tambah Louis sambil menyeringai. Tepat sekali. Dan sekarang sepertinya mereka entah bagaimana sudah melihat foto-fotonya. Sarah mengambil ponselku dan membuka Instagram, lalu bersiul pelan. Misteri terpecahkan. Foto grup tadi malam sudah disukai lebih dari 1.000 orang dan puluhan komentar. Jasmine menandaimu, dan sepertinya seseorang bernama Thomas Martin berkomentar, apakah itu Bibi Abi? Aku mengerang. Keponakanku? Dia baru 6 tahun, tapi rupanya sudah ada di Instagram. Berarti adikku melihatnya, dan orang tuaku sekarang tahu. Seolah diberi isyarat, ponselku mulai berdering dengan nada dering ibuku. Teman-teman yang berkumpul di dapur saling berpandangan. Camus tidak perlu menjawabnya, kata Sarah pelan. Tidak, kurasa begitu. Percakapan ini sudah lama dinantikan. Aku menerima panggilan itu dan mengaktifkan speaker. Allô, Bu. Abigail Jean Martin, suara ibuku terdengar tegang karena marah. Maukah ibu menjelaskan foto-foto yang sedang kulihat sekarang? Ibu bilang ibu tidak masalah merayakan Thanksgiving dengan tenang sendirian. Aku perhatikan dia tidak bilang kalau merekalah yang membatalkan undanganku sejak awal. Aku tidak pernah bilang aku akan sendirian. Bu, kataku. Aku bilang ibu harus merayakan Thanksgiving yang tenang dan menyenangkan, dan kuharap ibu melakukannya. Jangan main-main denganku, Nona. Ibu s'engagea mais n'y put Camille. Ayah ibu dan aku sangat marah. Ibu mengadakan pesta besar tanpa memberitahu kami, mengundang Bibi Catherine yang bilang sakit, dan menyebarkannya ke seluruh internet untuk mempermalukan kami. Tu duan itu begitu keter la luance en paix à cu empire tertawa. Mempermalukanmu? Bagaimana tepatnya aku mempermalukanmu dengan menjamu teman-teman di rumahku sendiri? Semua orang bisa melihat apa yang kau lakukan, serunya. Semua teman kita menelepon untuk bertanya kenapa kita tidak datang ke makan malam Thanksgiving MU yang indah. Apa yang garu kita katakan kepada mereka? Bahwa putri kita sendiri mengucilkan kita? Ironinya sungguh mencengangkan.
Aku memandang teman-temanku, yang berusaha sebisa mungkin terlihat sibuk sambil jelas-jelas mendengarkan setiap kata. Bu, ibu dan ayah melarangku datang ke acara Thanksgiving MU. Ibu bilang ibu ingin waktu. Aku menghormati itu dan sudah membuat rencana alternatif. Aku tidak mengunggah apapun untuk mempermalukan ibu. Kami meminta Thanksgiving keluarga kecil-kecilan. Bantahnya, bukan untuk kalian mengadakan makan malam mewah untuk orang asing, bukan orang tua kalian sendiri. Kalau kalian terluka, seharusnya kalian bilang saja, bukan mereka-reka ini, pertunjukan ini. Aku merasakan sesak yang familiar di dadaku, perasaan yang sama yang kurasakan setiap kali ibuku memutarbalikkan situasi untuk menjadikan dirinya korban. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Mungkin karena kehadiran teman-teman saya yang menyaksikan manipulasi ini secara langsung. Mungkin karena rasa percaya diri yang muncul, karena saya sendiri berhasil menyelenggarakan pertemuan yang begitu sukses. Apapun alasannya, saya merasa enggan menerima versinya tentang kejadian-kejadian tersebut. Bu, kataku tegas, ibu secara khusus memintaku untuk melewatkan Thanksgiving tahun ini. Kata-kata ibu persis seperti yang ibu katakan, ibu butuh ruang dan berencana mengadakan pertemuan yang lebih kecil, yang ternyata dihadiri David dan keluarganya, tetapi bukan aku. Aku menghormati keinginan ibu, meskipun menyakitkan, dan menciptakan liburan yang indah dengan orang-orang yang benar-benar menginginkan kehadiranku. Aku tidak melakukannya untuk menyinggung ibu atau mempermalukan ibu. Aku melakukannya karena aku juga berhak menikmati Thanksgiving. Pasang ayahmu, pintanya, jelas tidak mendengar sepatah kata pun yang kukatakan. Terdengar suara gemerisik, lalu suara ayahku terdengar di telepon. Abi, apa yang kau pikirkan? Tanyanya, nadanya seperti orang tua yang kecewa menghadapi anak yang bandel, meskipun aku sudah 32 tahun. Ibumu sangat sedih. Beberapa teman kita melihat foto-foto itu dan bertanya tentang makan malam yang indah di tempat barumu. Kau tahu bagaimana penampilan kami saat itu? Lagi-lagi, focusnya lebih pada penampilan daripada masalah sebenarnya. Maaf kalau ayah malu, tapi aku tidak salah apa-apa. Ayah dan ibu tidak mengundangku ke acara Thanksgiving MU. Aku sudah menemukan cara lain untuk merayakannya. Selesai. Tidak sesederhana itu, dan ayah tahu itu, tegasnya. Aya Memon s'engagea menipu. Kalau ayah merencanakan acara serumit itu, seharusnya ayah mengundang kami. Keberanian pernyataan itu membuatku terdiam sesaat. Ketika aku kembali bersuara, suaranya lebih tenang dari yang kuduga. Biar kupastikan aku mengerti. Kau membatalkan undanganku dari acara Thanksgiving MU, bilang kau butuh waktu sendiri, dan sekarang kau marah karena aku tidak berbalik dan mengundangmu ke acaraku? Itu sama sekali tidak masuk akal. Jangan bawa nada bicara seperti itu, ayahku memperingatkan. Nada bicara seperti apa yang ayah inginkan? Tanyaku, terkejut karena nada bicaraku terdengar tajam. Nada bicara di mana aku meminta maaf atas hal-hal yang bukan salahku? Nada bicara di mana aku berpura-pura tidak sakit hati saat ayah melarangku ikut liburan keluarga untuk pertama kalinya dalam hidupku? Aku sudah bertahun-tahun menggunakan nada bicara seperti itu, ayah, dan aku sudah bosan. Keheningan di ujung telepon memekakan telinga. Ketika ayahku berbicara lagi, suaranya dingin. Aku mengerti. Yah, mungkin kita memang butuh ruang. Mungkin memang begitu. Aku setuju, dan terkejut menyadari aku bersungguh-sungguh. Setelah menutup telepon, dapur hening sejenak. Lalu Sarah mengulurkan tangan dan meremas tanganku. Aku bangga padamu, katanya singkat. Konfrontasi dengan orang tuaku diikuti oleh telepon dari kakakku, David, yang konon katanya untuk meredakan suasana, tetapi sebenarnya untuk memarahiku karena telah membuat orang tua kami kesal. Tidak bisakah kau menuruti saja selama setahun? Tanyanya, nada jengkel tersirat dalam suaranya. Kota bagaimana ibu dan ayah? Sekarang mereka akan sulit dihadapi selama berbulan-bulan. Kenapa aku harus selalu menuruti mereka? Balasku. Kenapa kau tak bersuara saat mereka mengucilkanku? Keheningannya yang tak nyaman itu memberitahuku semua yang perlu ku ketahui. David selalu menjadi anak kesayangan, anak yang mengikuti jalan yang diharapkan, dan dia tak tertarik mengganggu dinamika itu, bahkan dengan mengorbankan diriku. Saat teman-teman saya berangsur-angsur pergi hari itu, masing-masing dengan wadah sisa makanan dan pelukan hangat,
Saya terpaksa mencerna akibat konfrontasi tersebut. Bibi Catherine menelepon untuk menanyakan keadaan saya, setelah menerima telepon pedas dari ibu saya. "Kamu teguh pada pendirianmu," katanya meyakinkan saya. Sudah saatnya seseorang bertindak. Hari-hari berikutnya, saya menerima beberapa pesan teks dari ibu saya, yang masing-masing lebih manipulatif daripada sebelumnya. Pertama, Kemaraan, Akutak Perkaya Kote Gabersi Kaptidak Ormase Pertini. Lalu rasa bersalah, ayahmu dan aku sudah melakukan segalanya untukmu. Akirnia, Iaberuza Amanchilkan Situasi, Comment Bezarkan Mazalaini. Padahal ini hanya Thanksgiving. Saya membalas setiap pesan dengan tenang namun tegas, menolak disalahkan atas situasi yang mereka ciptakan. Rasanya melelahkan sekaligus anehnya melegakan, seperti melatih otot-otot yang belum pernah saya gunakan sebelumnya. Perkembangan paling mengejutkan terjadi seminggu setelah Thanksgiving, ketika ponsel saya menyala dengan pesan-pesan dari keluarga besar dan teman-teman orang tua saya. Kabar tentang apa yang terjadi telah menyebar, kemungkinan besar melalui Bibi Catherine dan unggahan media sosial, dan banyak yang menghubungi saya untuk menyatakan dukungan. "Ibumu selalu pilih kasih," tulis adik perempuan ayah saya, yang sebelumnya tidak terlalu dekat dengan saya. "Bagus sekali kamu berani membela diri. Foto-foto Thanksgiving MU itu indah," tulis salah satu teman lama ibuku dalam pesan. "Dia tidak berhak mengucilkanmu." Pesan-pesan ini menegaskan apa yang sudah lama kuduga tetapi tak pernah kuakui sepenuhnya. Pola-pola tidak sehat dalam keluargaku terlihat oleh orang lain, dan aku tidak salah akhirnya menetapkan batasan. Bagian tersulitnya adalah keheningan yang mengikuti pendirian saya. Setelah bertahun-tahun bertelepon setiap hari dan terus-menerus berkomunikasi, komunikasi dengan orang tua saya hampir terputus. Ada saat-saat ketika saya meragukan diri sendiri, ketika beban menjadi anak nakal terasa begitu berat. Namun, setiap kali keraguan itu muncul, saya teringat akan kehangatan dan keaslian Thanksgiving yang telah saya ciptakan, berbeda dengan cinta bersyarat dan manipulasi yang telah saya terima terlalu lama. Desember tiba dengan salju yang menyelimuti rumah pertanian saya di Vermont, mengubahnya menjadi negeri ajaib musim dingin yang saya impikan saat membeli properti itu. Menjelang Natal, kesunyian dari orang tua saya semakin terasa. Tahun-tahun sebelumnya, saat ini, ibu saya sudah menelepon puluhan kali untuk membicarakan rencana liburan, daftar hadiah, dan harapannya agar saya berpartisipasi dalam tradisi keluarga. Kesunyian itu terasa damai sekaligus meresahkan. Secara naluriah, saya meraih ponsel untuk meneleponnya, lalu berhenti, ragu apakah saya yang harus menjembatani jarak tersebut. Luka karena tidak diikutsertakan dalam Thanksgiving masih terasa, tetapi prospek pengaturan serupa saat Natal terasa sangat membebani saya. Saya memutuskan untuk mencari bantuan profesional, menemukan terapis di kota terdekat yang berspesialisasi dalam dinamika keluarga. Dr. Janine Moore mendengarkan dengan saksama saat saya menceritakan situasi Thanksgiving dan pola-pola yang memicunya. "Apa yang Anda gambarkan," katanya pada sesi kedua kami, "terdengar seperti sistem keluarga yang mengharuskan Anda memainkan peran tertentu, putri yang berbakti dan tak pernah menentang status quo. Ketika kamu pindah dan mulai lebih mandiri, kamu mengganggu sistem itu, dan respons mereka adalah menghukummu dengan pengucilan." Kata-katanya mengkristalkan sesuatu yang kurasakan tetapi tak bisa kuungkapkan. "Jadi, ini sama sekali bukan tentang perlunya Thanksgiving yang lebih kecil," kataku perlahan. "Kedengarannya lebih seperti upaya untuk mengembalikanmu pada aturan," saran Dr. Moore. "Pertanyaannya sekarang, hubungan seperti apa yang kamu inginkan dengan orang tuamu ke depannya? Kamu tidak bisa mengubah mereka, tetapi kamu bisa menetapkan batasan yang jelas tentang bagaimana kamu bersedia diperlakukan." Sesi-sesi tersebut membantu saya mendapatkan kejelasan tentang kebutuhan dan harapan saya sendiri. Saya mulai menyadari bahwa meskipun saya mencintai orang tua saya telah membiarkan mereka mendikte hubungan kami dengan cara yang merugikan kesejahteraan saya. Kesadaran itu menyakitkan tetapi perlu. 2 minggu sebelum Natal, saya menerima surat tak terduga melalui pos, ditulis tangan di atas kertas surat pribadi ayah saya. Berbeda dengan pesan teks dan panggilan telepon yang penuh tuduhan, pesan ini bernada berbeda. "Abi tersayang, dimulai dengan, aku sedang merenungkan percakapan kita setelah Thanksgiving dan peristiwa-peristiwa yang memicunya. Meskipun aku tidak setuju dengan caramu menangani situasi ini,
Aku bisa mengakui bahwa ibumu dan aku mungkin telah menyakitimu dengan permintaan kami agar kamu tidak merayakan liburan tahun ini. Itu bukan niat kami. Kebahagiaanmu selalu penting bagi kami, meskipun kami tidak selalu menunjukkannya dengan cara yang kau kenal. Aku rindu telepon-telepon kita di hari Minggu. Mungkin kita bisa bertemu untuk minum kopi lain kali kau di Connecticut. Ayah. Itu bukan permintaan maaf langsung, tapi dari ayahku, itu sangat berarti. Keesokan harinya, saya meneleponnya, dan kami berbincang dengan kaku namun sopan. Kami sepakat untuk bertemu di sebuah kafe di tengah-tengah rumah kami akhir pekan berikutnya, wilayah netral di mana kami berdua tidak akan memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri. Pertemuan itu terasa canggung, dengan keheningan yang panjang dan navigasi yang hati-hati seputar topik-topik sensitif. Tapi itu adalah awal yang baik. Ayah saya mengakui, dengan nada berbelit-belit, bahwa mereka telah menganggap saya remeh selama bertahun-tahun. Kamu selalu bisa diandalkan, katanya sambil memutar-mutar cangkir kopinya. Kurasa kita sudah terbiasa berharap kamu akan memenuhi apapun yang kita butuhkan. Itu tidak berarti semuanya benar, kataku. Tidak. Dia setuju setelah beberapa saat. Kurasa memang tidak benar. Percan bangan ubangan dangan ibu seya berjalan lamba. Ketika akhirnya beliau menelepon, pendekatan awalnya adalah bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, mengobrol tentang gosip tetangga dan anak-anak David. Ketika seya dangan lambu menyanggung Thanksgiving, Belio menjadi defensif. Saya tidak mengerti mengapa kita masih membahas ini, katanya. Itu hanya 1 hari libur. Ini bukan tentang liburan, jelasku. Ini tentang merasa dihargai dan dihormati sebagai bagian dari keluarga ini. Dia terdiam cukup lama. Aku tidak pernah pandai dalam percakapan seperti ini. Akhirnya dia mengakui. Ayahmu bilang aku perlu lebih banyak mendengarkan. Itu awal yang baik. Aku setuju. Setelah beberapa percakapan berikutnya, terungkaplah beberapa kebenaran. Ternyata, ibuku telah berjuang keras menghadapi kepindahanku ke Vermont lebih dari yang kusadari. Kamu telah membangun seluruh hidup ini tanpa kami, katanya dalam sebuah panggilan telepon. Kariermu yang sukses, rumah yang indah itu, semua teman-temanmu yang menarik. Terkadang aku melihat kehidupan yang ayahmu dan aku jalani, dan rasanya kecil jika dibandingkan. Kurasa sebagian diriku cemburu. Pengakuan itu mengejutkanku. Aku tak pernah membayangkan ibuku bisa cemburu padaku. Dalam pikiranku, beliau selalu menjadi sosok yang percaya diri, penentu standar keluarga yang selalu kuusahakan untuk dipenuhi. Bu, aku sama sekali tidak melihatnya seperti itu, kataku padanya. Aku selalu mengagumi ibu dan ayah. Semua yang kucapai adalah karena fondasi yang ibu berikan. Bahkan masakan ibu, tanyanya dengan sedikit humor lamanya. Ibu jelas tidak mewarisi itu dari keluargaku. Momen kebersamaan itu singkat, tetapi terasa bermakna. Menjelang Natal, kami mencapai kesepakatan damai sementara. Orantua seya akan mangadakan malam Natal di Rum Amerika bersama keluarga David, sesuai tradisi. Seya akan bergabung dengan mereka, membawai dengan penutup kaseya. Lalu pada hari Natal, mereka akan berkendara ke Vermont untuk melihat rumah pertanian saya untuk pertama kalinya dan makan malam yang tenang. Hanya kami bertiga. Pengaturan ini memang tidak sempurna, tetapi mengakui kebutuhan mereka akan tradisi dan kehidupan baru saya yang mandiri. Saya sadari, itulah pertama kalinya kami menegosiasikan liburan sebagai orang dewasa dengan hak suara yang setara, alih-alih saya yang hanya menuruti harapan mereka. Malam Natal di rumah orang tuaku ternyata tidak sesulit yang kukhawatirkan. Ibu tampak jelas berusaha mengajakku mengobrol, dan ayahku dengan bangga memamerkan buku masakku kepada tetangga yang mampir. Masih ada momen-momen yang mengingatkanku pada pola-pola lama, seperti perbandingan halus ibu tentang karierku dengan jalan hidup David yang lebih konvensional. Tapi aku merasa aku bisa membiarkannya berlalu tanpa rasa sakit yang dulu. Hari Natal, saat orang tua saya mengunjungi rumah pertanian saya, sungguh merupakan pencerahan sejati. Melihat mereka di rumah saya, ibu saya mengagumi renovasi dapur yang saya lakukan sendiri, ayah saya menjelajahi kebun kecil dengan penuh minat, mengubah sesuatu dalam dinamika kami. Mereka adalah tamu di rumah saya, melihat saya berada di elemen saya, mungkin untuk pertama kalinya, memahami bahwa saya telah membangun kehidupan yang berbeda dari mereka, tetapi sama-sama bermakna. Saat makan malam,
Ibu mengejutkan saya dengan mengangkat gelasnya. Untuk tradisi baru, katanya, menatap mata saya dengan lugas yang tak biasa, dan untuk seorang putri yang berani menapaki jalannya sendiri. Bulan-bulan berikutnya membawa hubungan kami perlahan-lahan pulih, dengan kemajuan dan kemunduran. Masih ada percakapan yang sulit, saat-saat ketika pola lama mengancam untuk muncul kembali. Namun, ada juga fondasi baru untuk saling menghormati yang sebelumnya tidak ada. Menjelang November berikutnya, saya sendiri yang memulai percakapan tentang rencana Thanksgiving, mengusulkan pengaturan baru. Bagaimana kalau kita bergantian? Usulku. Tahun ini di rumahmu, tahun depan di rumahku, dengan semua orang ikut serta setiap saat. Ibuku langsung setuju, menunjukkan bahwa ia juga memikirkan hal yang sama. Kurasa itu akan menyenangkan, katanya. Danaku Janjitidak akan mengkritik kadar bawang putimu. Dan aku janji nggak akan posting foto yang tujuannya cuma buat bikin kamu kelihatan jelek. Godaku, senang ketika dia benar-benar tertawa. Thanksgiving berikutnya di rumah orang tuaku nggak cuma dihadiri keluarga inti, tapi juga Sarah dan Bibi Catherine, yang ternyata jadi sahabat karib sejak aku kenal di acara Friendsgivingku. Liburan itu tidak sempurna. Masih ada momen-momen menegangkan, tetapi rasanya lebih autentik daripada pertemuan keluarga manapun yang pernah kuingat. Dan tahun berikutnya, sesuai kesepakatan kami, orang tuaku datang ke rumah pertanianku untuk merayakan Thanksgiving, bergabung dengan pertemuan teman dan keluarga yang lebih kecil namun tetap meriah. Menyaksikan ibu saya bertukar resep dengan Miguel, dan ayah saya berbincang serius dengan Frank tentang varietas apel warisan, saya merasakan integrasi yang tak pernah saya bayangkan sebelumnya. Pelajaran yang saya petik dari penolakan Thanksgiving yang sulit itu, ternyata tidak seperti yang saya harapkan. Ini bukan tentang memilih antara keluarga asal dan keluarga pilihan, melainkan tentang menciptakan ruang bagi keduanya dengan cara yang menghormati kebutuhan saya dan kebutuhan mereka. Ini tentang menyadari bahwa hubungan kekeluargaan sejati, baik karena darah maupun pilihan, harus didasarkan pada rasa saling menghormati dan kepedulian yang tulus, bukan kewajiban atau penampilan.